warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, yang kami hormati, Ibu Ferdita Aurelia, Sarjana Pendidikan selaku Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, serta Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada pertunjukan
Cerita ini mengambil latar di Jawa pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1222 Masehi. Saat itu, kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya sedang mengalami banyak masalah, terutama dengan para pemimpin agama, para Brahmana. Karena konflik ini, muncul kesempatan bagi daerah-daerah kecil seperti Tumapel untuk menjadi lebih kuat. Tumapel sendiri dipimpin oleh seorang pejabat bernama Tunggul Amuk. Para Brahmana yang tidak setuju dengan Raja Kediri lalu memilih berpihak kepada seorang pemuda bernama Ken Arok. Tumapel adalah wilayah yang sering dikenal daerah Malang di Jawa Timur. Dahulu, Tumapel hanyalah daerah kecil di bawah kekuasaan Kediri. Namun, seiring berjalannya waktu, wilayah ini semakin berkembang. Pada tahun 1252, putra Raja Wisnuwardana yang bernama Kertanegara diangkat menjadi raja. Dan sejak saat itu, nama ibu kota Tumapel diganti menjadi Singhasari. Nama ini kemudian lebih dikenal luas dan menjadi simbol perubahan dalam sejarah kerajaan di Jawa. Pada masa itu, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Kedua ajaran ini sering bercampur, dan hal ini tampak dalam pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Arok dianggap sebagai lambang tunggu Siwa, sedangkan Ken Dedes dikaitkan dengan ajaran Buddha Mahayana. Selain itu, kekuasaan raja sering dianggap berasal dari restu dewa dan tokoh agama. Dalam cerita rakyat, Ken Arok dipercaya sebagai titisan Dewa Wisnu, dan Ken Dedes dikenal sebagai wanita cantik dan bijaksana yang ditakdirkan melahirkan raja-raja besar. Itulah pasar desa yang ramai dan penuh oleh suara tawa menawa, tawa anak-anak dan dentuman latuk. Ken Arok mencuri perhatian. Ia tengah seru di meja judi. Dikelilingi sekelompok pria yang bersorak dan seru. Mata uang dan kerikil tersebar di antara mereka. Permainan judi yang panas berlangsung sendiri. Itu dia Ken Arok. Lagi diriku lah. Iya ya. Menang lagi. Siapa berani menang? Ken Arok, berhenti membuat kacauan di sini. Atau kau yang bersih? Coba aja kalau berani. Ayo kita beri pelajaran. Tunggu. Itu dia ayahnya. Dia pasti marah besar. Nah, ini adalah fungsimu. Hanya akan membawa kepada juga. Ken Arok tak peduli. Orang tuanya mengusirnya. Dulu ini keras. Aku harus tegas. Namamu Ken Arok. Aku melihat sesuatu yang berbeda dari dirimu. Kau bukanlah sekedar pemberontak. Siapa kau? Bos. Perkenalkan, saya Om Gawe. Aku percaya kau bukanlah manusia biasa. Kau adalah titisan Wisnu. Titisan dewa. Betul. Mari, ikut denganku. Aku akan tuntut engkau menuju jalan. Ken Arok ragu sejenak, lalu mengikuti Om Gawe keluar dari pasar. Di suasana taman istana Tumapel yang asri, bunga-bunga bermekaran di bawah cahaya matahari. Ken Dedes berjalan perlahan di antara jalan setapak berlumur kelopak gugur bersama salah satu dari temannya. Langkahnya ringan, anggun seperti tarian, namun penuh wibawa. Rambutnya disanggul rapi dan kain besarannya bergoyang lembut diterpa anak panah. Sesekali, hembusan angin yang lebih kencang menyibak ujung lainnya, memperlihatkan sejenak keindahan yang disembunyikan oleh busana kebangsawan. Siapa kau ini? Ken Arok pun mengambil yang bubur. Itu Ken Dedes putri. Istri tunggal mereka. Kau melihat singgah dari Itulah petanda wahyu ke Prabu. Barang siapa menikah akan mendapatkan garis keturunan. Ken Arok ambisi tumbuh dalam dirinya. Iya.
Lihat Ken Arok, Trisakti dari Pugati, tajam dan sakti. Keren sekali Bu Ijo. Kembali lihat. Kebo Ijo menyerahkan peti keris itu. Biarkan aku meneruskan perjalanan dulu. Saat ia tengah sibuk, Ken Arok menyembunyikan keris yang diberikan oleh pengganti. Pasti. Kapan aku bayar? Kebo Ijo yang tengah sibuk tidak sadar Ken Arok telah pergi. Kebo Ijo mengambil peti keris tersebut tanpa menyadari bahwa salah satu kerisnya telah hilang. Di bawah sinar bulan, di tempat yang sepi, terlihat Ken Arok tengah berbicara dengan Logawa. Ken Arok, jika niatmu tulus dan baik untuk rakyat, maka lanjutkanlah. Namun, ada satu hal yang perlu kau ingat, bahwa karma tidak pernah tertidur. Ken Arok memegang Trisakti, memperkuat ambisinya untuk merebut tahta. Di istana Tumapel, terlihat Tunggul Ametung sedang berbicara dengan Ken Arok. Sugeng Sonten Paduka. Ada apa? Izin melapor. Belakangan ini saya melihat bahwa ada seorang pemuda di desa kita yang suka membaca kabar. Ia bernama Ken Arok. Kami risau bahwa ia akan membawa ancaman bagi kerajaan kita. Tidak perlu khawatir. Melihat keadaan kerajaan sekarang ini, tidak ada yang berani mengganggu Tumapel. Tetap Tuhan, banyak yang ingin padamu. Tidak banyak. Dia baik. Baik Tuhan. Tuhan. Tiba-tiba, dalam bayang-bayang, Ken Arok menyerang. Kilatan keris menyambar Tunggul Ametung. Tunggul Ametung Oh jangan! tirai malam turun pekat, menelan istana Tumapel. Malam yang menggigilkan, dentuman gong duka menggema dari menara tinggi, merobek keheningan dan membawa kabar ke seluruh penjuru negeri. Seolah angin pun turut berkabung, membiarkan angin membawa rata pilu yang menggantung di udara. Keesokan harinya, di alun-alun yang luas, gelombang rakyat telah berkumpul. Mata-mata mereka menyala oleh amarah dan luka. Suara-suara lantang menggema, menuntut keadilan atas duka yang belum reda. Langkah kaki menghentak tanah, menggetarkan bumi seolah Tumapel sendiri bersiap menyambut perubahan besar. Siapa yang berani mengancam Tumapel akan dihukum oleh diri? Iya betul. Kami menuntut keadilan. Temukan sebelumnya. Ini kutemukan petanang di jasad Paduka Tunggal Ametung. Keris ini biar kamu itu. Hidup lagi. Tidak! Aku tidak melakukan itu. Aku tidak mau melakukan itu dari sana. Tidak. Tangkap dia. Tidak! Di sudut keramaian, Ken Arok berdiri tegak. Sebuah senyum dingin bermain di bibirnya. Mata tajamnya mengamati kekacauan yang dia ciptakan. Ia tidak berkata sepatah pun, namun dalam diamnya tersimpan kemenangan. Rakyat yang riuh, sorak dan makian bercampur, menggulung seperti badai. Di mata mereka, keadilan telah ditegakkan, tapi tak satu pun menyadari bahwa sandiwara baru saja dimulai. Di sebuah pura kecil di pinggir istana Tumapel, pagi yang hening diselimuti harum bunga dan dupa. Angin berhembus pelan, seolah ikut menjaga kesucian mereka. Di bawah naungan pohon tua dan ukiran batu purba, pernikahan sederhana namun sakral dilangsungkan. Lantunan doa mengalun pelan, menyatu dengan
perlawanan bangsa Rajasa terhadap bangsa Isyana Kediri. Di Istana Baru Singasari, rakyat bersuka cita menyambut Raja Arab. Mulai hari ini, Tumapel bangkit dari kerajaan Singasari. Para bangsa Rajasa akan membawa kejayaan untuk tanah ini. Hidup Raja! Sampingnya Naro, Kenderes tersenyum sangat, namun mata yang kosong mengenang masa lalu. Di tengah keriuhan, terlihat seorang pemuda. Pemuda itu bernama Anusapati, putra Kenderes dari pernikahannya dengan Tunggul. Ia berjalan cepat, melewati lorong-lorong sunyi istana. Wajahnya tegang, langkahnya memantap. Ia baru saja mengetahui sesuatu yang sangat penting, rahasia yang mengincang darah dan hatinya. Lalu segera ia pergi menemui ibunya di taman. Ibu, tahu sebenarnya raja yang sekarang membunuh ayahku. Kebenaran ini harus selamatkan keadilan. Ia merasakan semua segera harus diungkapkan. Tidak mungkin. Keadilan harus ditegakkan. Di balai pertemuan Agung Singasari, suasana perdebatan memanas meski di tengah udara yang Tumapel dan sejuk. Para brahmana berdebat mengenai bergantinya tata Adipati Tumapel. Kenapa? Rusak kata lagi. Ini bukan ada dewa. Tapi yang tadi lebih baik bukankah ini juga punya dewa? Berhentilah, mari berdebat. Tiada kerajaan tanpa cacat. Biarkan waktu yang mengampuninya. Di dalam istana Singasari, di malam yang sunyi, Anusapati memasuki kamar Era. Anusapati menunjukkan keris di tubuh Era yang sedang tidur. Menggunakan keris yang sama, keris yang diberikan oleh Mugandhi kepada Kebo Tujuh. Anusapati telah membalaskan dendam ayahnya. Ken Arok tewas. Tata kerajaan Singasari jatuh pada Anusapati. Putra Tunggul Hamengkubuwono dan Kenderes. Bangsa Rajasa diturunkan melalui darah Kaujoyo, putra kedua Kenderes dari pernikahannya dengan Ken Arok yang akan menjadi raja ketiga Singasari. Di tempat Naben, semua tokoh berkumpul, tercengang atas rangkaian peristiwa yang terjadi dengan cepat di tanah Tumapel. Api membumbung di tempat pembakaran. Semuanya akan kembali pada tanah. Seberapa keras pun manusia bisa. Semangat semuanya. Sejarah akan mencatat bukan hanya kemenangan, namun juga kutukan di dalam darah mereka. Para brahmana menunduk, rakyat Tumapel hening. Langit mendung, seolah turut berkabung atas takdir yang tak dapat dielakkan. Menggantungkan duka di setiap helai angin yang melintas. Cahaya perlahan redup, hanya api
berdiri Majapahit dan Mataram, lambang kejayaan tanah Jawa yang menggema hingga ke ujung samudra. Maka berakhir sudah kisah ini. Namun nyala sejarah baru saja dimulai. Cerita ini selesai.